Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Raden Wida Agustika dengan NIM 1240111040063 dari kelas 3B, mahasiswa program studi PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video pembelajaran ini saya susun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Nurul Rizka Hirianing Tias MPD. Pada video ini saya akan membahas salah satu model pembelajaran yang penting sekali untuk dipahami oleh calon pendidik. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai salah satu model pembelajaran yang saya ambil, yaitu Contextual Teaching and Learning atau disingkat CTL, meliputi pengertian, langkah-langkah atau sintaks, kelebihan dan kekurangan, contoh penerapan di kelas, kesesuaian CTL dengan karakteristik peserta didik, relevansi dengan kurikulum merdeka, serta pesan reflektif saya sebagai calon peserta didik. Tunggu dulu, sebelum masuk ke pembahasan Contextual Teaching and Learning, saya akan menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara model, metode, dan strategi pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual atau pola sistematis yang menjadi pedoman bagi guru dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi proses pembelajaran dari awal hingga akhir agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bermakna. Yang kedua ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi dan memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta sikap, seperti melalui diskusi, tanya jawab, ceramah, atau demonstrasi. Sedangkan strategi pembelajaran merupakan rencana atau serangkaian langkah yang disusun oleh guru untuk mengatur keseluruhan proses pembelajaran, mencakup pemilihan metode, media, serta urutan kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Contextual Teaching and Learning merupakan model pembelajaran yang mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa, baik konteks pribadi, sosial, maupun budaya, sehingga siswa itu mampu membangun sendiri pemahamannya secara aktif. CTL menekankan bahwa belajar bukan sekedar menerima informasi, melainkan proses mengalami dan menemukan makna dari apa yang dipelajari. Kelebihan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna karena dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. CTL terbukti meningkatkan hasil belajar, motivasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan kajian sistematis literatur. Siswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses pembelajaran. Adapun kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu guru harus lebih intensif dalam membimbing siswa. Pembelajaran membutuhkan waktu yang lebih lama, menuntut kreativitas guru dalam mengelola kelas. Contoh penerapan Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran IPA dengan materi lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Pertama, guru mengajak peserta didik mengamati kondisi lingkungan sekolah seperti halaman yang bersih atau banyak sampah. Kemudian, meminta mereka menceritakan pengalaman menjaga kebersihan di sekolah. Peserta didik mencatat hasil pengamatan mereka, lalu guru mengajukan pertanyaan pemantik tentang dampak lingkungan yang kotor terhadap kesehatan. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan hasil pengamatan dan menyusun kesimpulan bersama. Guru memberikan contoh cara merangkum hasil pengamatan sebagai acuan. Di akhir pembelajaran, setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Peserta didik mengungkapkan hal baru yang dipelajari, dan guru melakukan penilaian berdasarkan keaktifan kerjasama serta kualitas kesimpulan yang dihasilkan. Metode yang bisa membuat belajar menjadi lebih menyenangkan dan bermanfaat. Metode ini mengajak kita belajar dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Bukan hanya teori-teori saja, tetapi juga ada pengalaman langsung. Misalnya, saat belajar tentang alam, kita bisa langsung terjun keluar kelas untuk melihat tanaman atau mengunjungi tempat yang berkaitan dengan pelajaran. Belajar juga jadi lebih menyenangkan karena kita bisa bekerja sama, saling bertukar ide, dan menyelesaikan masalah bersama. Selain itu, kita juga bisa menggunakan teknologi
mencari informasi, dan belajar dari berbagai sumber yang ada di sekitar kita. Belajar jadi lebih bermakna karena terhubung langsung dengan kehidupan nyata. Dengan metode ini, pelajaran bukan hanya diingat saja, tetapi juga dipahami dan langsung bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada saat siswa terlibat langsung, pembelajaran akan terasa lebih hidup dan mudah dipahami. Jadi, siap untuk belajar dengan cara yang lebih seru dan bermanfaat? Ayo mulai gunakan pembelajaran kontekstual dan rasakan bedanya. Belajar bisa jadi lebih menyenangkan dan berguna. Model pembelajaran ini terdiri dari 7 komponen utama. Yang pertama, konstruktivisme. Pada tahap ini, siswa membangun sendiri pengetahuan melalui pengalaman nyata yang mereka miliki. Yang kedua, ada inquiry atau menemukan. Siswa melakukan pengamatan, pengumpulan data, serta penemuan konsep melalui proses berpikir yang sistematis. Yang ketiga, ada questioning atau bertanya. Guru dan siswa aktif bertanya untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan memperdalam pemahaman terhadap materi. Yang keempat, ada learning community atau masyarakat belajar, yaitu pembelajaran yang dilakukan melalui kerja kelompok dan kolaborasi antar siswa, sehingga terjadi proses saling belajar. Yang kelima, ada modeling atau pemodelan, yaitu guru memberikan contoh atau demonstrasi sebagai acuan bagi siswa dalam memahami materi. Yang keenam, ada reflection atau refleksi. Siswa merefleksikan pengalaman belajarnya melalui diskusi, catatan, maupun penarikan kesimpulan. Yang terakhir, authentic assessment atau penilaian autentik. Jadi, penilaian dilakukan melalui tugas yang nyata seperti proyek, laporan, presentasi, dan portofolio. Model pembelajaran contextual teaching and learning sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik karena mendorong siswa untuk aktif dan terlibat langsung dalam pembelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, serta meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa karena materi terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka. Model pembelajaran CTL relevan dengan kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, dan bermakna. CTL juga mendukung penguatan literasi, kreativitas, dan keterampilan berpikir kritis, serta selaras dengan upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Contextual teaching and learning merupakan model pembelajaran yang efektif karena mampu meningkatkan hasil belajar, motivasi, dan kemampuan berpikir kritis siswa. CTL juga membantu siswa mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan fungsional. Sebagai calon pendidik, saya menyadari bahwa pembelajaran seharusnya tidak hanya berfokus pada penyampaian materi saja, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Melalui penerapan CTL, saya berharap dapat membantu siswa membangun pengetahuan secara aktif dan menyiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan nyata. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Saya berharap kita semua dapat menjadi calon pendidik yang profesional, kreatif, dan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik nantinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.